kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi bab 2 tentang kerja pribadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di presentasi Al-Qur'an hadis kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sipa Sapitri. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ainizan. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rizwa Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Budi Hardiansah. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dede Elsa Nyuwani. Di sini saya sebagai pemateri. Oke, setelah perkenalan tadi, langsung saja ya kita ke materinya. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Fatimah Zahra, materi kedua akan disampaikan oleh Dede Elsa Ainurrahim, materi ketiga akan disampaikan oleh Budi Hardiansah, materi keempat akan disampaikan oleh Rizwa Ramadhani, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mutiara Ainizan. Sebagai makhluk sosial, setelah manusia belajar secara intelektual, selanjutnya mereka harus menghadapi hambatan-hambatan lainnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Membentuk pribadi yang baik dalam hal pekerjaan salah satunya adalah menerapkan etos kerja yang baik. Jika pekerja hanya menggugurkan tanggung jawab, itu sudah mainstream dilakukan oleh banyak orang. Bekerja sepenuh hati dan menghasilkan prestasi, itu adalah salah satu hasil penerapan dari sebuah etos kerja yang unik. Tujuan membahas materi etos kerja pribadi muslim adalah untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok etos kerja muslim secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil nakli atau akli melaksanakan ketentuannya. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Secara sederhananya, paragraf di atas adalah mengartikan bahwa etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Seseorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitupun sebaliknya. Seorang muslim terutama dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri semisal sandang, pangan, dan papan. Hidup mandiri dan tidak meminta-minta kepada orang lain membuat seorang muslim harus mampu bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dapat ditemukan di dalam Al-Quran beberapa ayat yang menganjurkan seorang muslim bekerja untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Bekerja jika diniatkan untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, juga akan dinilai sebagai ibadah dan mendapat pahala. Misalnya ayat yang membahas tentang keutamaan bekerja dan melakukan amal soleh ada dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
C. Karakter etos kerja Muslim. Etos kerja dapat kita lihat dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Karakteristik etos kerja yang tinggi dan rendah dapat kita lihat melalui daftar berikut ini. A. Etos kerja tinggi. Yang pertama, memiliki motivasi kerja yang tinggi, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, memiliki orientasi masa depan. Yang ketiga, moralitas adalah keseriusan dalam hal bekerja. Yang keempat, kerja keras serta menghargai waktu. Yang kelima, kedisiplinan dalam bekerja. Yang keenam, hemat dan sederhana. Yang ketujuh, tekun dan ulet. Yang selanjutnya, etos kerja rendah. Yang pertama, merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Yang kedua, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja. Yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Yang keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Dan yang terakhir, kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Manfaat menerapkan etos kerja. 1. Kenaikan status sosial. Seakan-akan memancarkan sinar, naiknya status sosial membuat kepribadian seseorang lebih dikenal baik oleh keluarga hingga rekan kerja. Peluang untuk promosi kenaikan jabatan sangat tinggi karena kepribadian yang disiplin dan baik adalah salah satu sifat pemimpin. 2. Status ekonomi membaik. Bekerja dengan giat dan semangat di lingkungan kerja membuat Anda menonjol di hadapan atasan. Atasan akan sangat peka terhadap etos kerja bawahannya, sehingga akan memberikan dampak positif bagi insentif yang didapatkan. Hal ini berlaku juga dengan para freelancer atau wirausaha dengan etos kerjanya. 3. Kesehatan seseorang yang selalu positif akan memberikan dampak luar biasa bagi kesehatannya. Bekerja baik membuat karir juga baik, sehingga membuat mental pekerja sangat kuat. Ingat, makanan yang sehat juga akan mempengaruhi etos kerja seseorang. 4. Rohani. Seseorang yang memiliki etos kerja tinggi tidak akan pernah melupakan pencipta sekaligus penguasa langit dan bumi ini. Segala sesuatu yang diperingatkan olehnya akan selalu dilaksanakan tanpa menunda-nunda. Cara menumbuhkan kode etika. Mengenal dan memahami secara mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja seseorang akan menumbuhkan semangat dan motivasi kerja beserta etos diri. Agama merupakan suatu pelukan penting untuk menumbuhkan pribadi baik. Maka dari itu, perbaiki kembali kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan sesuai kepercayaan masing-masing. Memiliki lingkungan, budaya, politik yang tidak mendukung merupakan hal yang bisa kamu acuhkan. Buatlah dirimu menjadi pribadi yang tidak terpengaruh oleh lingkungan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Jika memungkinkan, carilah dan pilih lingkungan yang dapat membuat dirimu semangat dan beretos kerja tinggi. Cara terakhir yang dapat kamu terapkan dalam menumbuhkan etos kerja adalah 1. Kenali dirimu sendiri lebih dalam. 2. Evaluasi diri serta mencintai diri sendiri akan memberikan kepercayaan diri. 3. Miliki etos kerja dengan berbagi motivasi yang dapat mendukung pemikiranmu semakin maju. Setelah menjelaskan materi etos kerja pribadi Muslim, etos kerja seseorang akan menumbuhkan semangat, motivasi kerja, beserta etos diri. Materi ini bukanlah perkara susah, tapi bukan berarti mudah. Demikian kesimpulan yang didapat dari pembahasan kali ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.